Media pembelajaran papan pintar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan merancang media pembelajaran tentang sistem peredaran darah yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Saya Dulce Rubio. saya Lafina Zahrina, saya Gina Syakira, saya Menari Praduta, saya Ramadhani Gandharwari. Tujuannya adalah yang pertama, untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep kompleks tentang sistem peredaran darah. Yang kedua, untuk membantu peserta didik memahami urutan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Yang ketiga, untuk membantu peserta didik agar mengetahui fungsi-fungsi organ yang terdapat pada sistem peredaran darah. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada styrofoam, yang kedua kertas asturo, yang ketiga pewarna makanan, yang keempat gunting, yang kelima gambar, yang keenam ada lem lilin, yang ketujuh lem tembak, yang kedelapan ada selang, dan yang kesembilan ada 6 botol bekas. Langkah-langkah. 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, lapisi styrofoam dengan kertas asturo dan tempelkan gambar yang telah disiapkan di atas kertas asturo. Setelah itu, lubangi bagian tutup dan bawah botol plastik sesuai diameter selang. Siapkan selang, kemudian rangkailah selang sesuai alur peredaran darah. Kemudian, masukkan selang ke dalam botol dan tata botol di atas kertas asturo. Selanjutnya, langkah yang keenam yaitu tata kembali botol yang kedua dengan cara yang sama dilakukan botol ke-1. Langkah ketujuh adalah agar botol tidak mengembang, pada bagian bawah botol diberi lem. Langkah ke-8, beri 2 lubang di bagian tengah botol pada botol ketiga untuk pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Langkah ke-9, masukkan selang kedua pada tengah botol 3 yang telah dilubangi. 10. Kemudian rangkailah botol 4 dan 5 pada selang dan botol 6 sebagai paru-paru. Sebelas, beri nama organ pada botol sesuai dengan letak sistem organ tubuh manusia. Pembahasan. Baik, saya akan menjelaskan sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh. Sistem peredaran darah memiliki 3 komponen, diantaranya yaitu paru-paru, pembuluh darah arteri pulmonaris, dan pembuluh darah vena. Fungsi dari paru-paru adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Fungsi pembuluh darah vena yaitu membawa darah kembali ke jantung. Fungsi dari arteri pulmonalis adalah untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah untuk menjadi oksigen. Baik, selanjutnya fungsi jantung. Fungsi jantung yaitu untuk memompa aliran darah di seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama ada serambi kanan, yaitu berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa ke pembuluh darah. Selanjutnya ada serambi kiri. Serambi kiri berfungsi sebagai menerima darah bersih dari paru-paru.
Lalu selanjutnya ada bilik kanan. Bilik kanan yaitu memiliki fungsi untuk memompa darah dari jantung ke paru-paru. Yang terakhir yaitu ada bilik kiri. Bilik kiri yaitu untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Tahapannya dimulai dari bilik kiri, kemudian ke aorta, kemudian ke arteri, dari arteri ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh kemudian ke vena, dari vena kemudian ke serambi kanan. Fungsi dari peredaran darah besar adalah mengangkut oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sirkulasi peredaran darah kecil. Sirkulasi peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu mengalir ke jantung lagi. Peredaran darah kecil berfungsi melakukan pertukaran gas di paru-paru. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari alveoli paru-paru. Kami dari kelompok 4 telah membuat papan pintar tentang sistem peredaran darah. Kami di sini akan menjelaskan cara kerja dari papan pintar ini. Itu jantung, darah yang dari jantung yang dipompa adalah pembuluh vena yang akan bergerak menuju ke serambi kiri, bilik kiri, dan tersebar ke seluruh tubuh yang akan menghasilkan oksigen. Selanjutnya, tubuh melakukan aktivitas yang mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida menuju ke serambi kanan, kemudian menuju ke bilik kanan. Dari bilik kanan menuju ke paru-paru melewati arteri pulmonaris. Dari paru-paru terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru menuju kembali ke bilik kiri. Itulah sirkulasi pada papan pintar yang kami buat. Sekian pemaparan media pembelajaran papan pintar dari kelompok 4 mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.